warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Dania Mumtaza dari SMA Negeri 6 Malang. Saya Imron Rosadi dari SDN Mergosono 2, Kota Malang. Dan saya Ihsan Fanani dari SDN Arjo Winangun 2, Kota Malang. Salam guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedang baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, hari ini kan Pak Imron mau melaksanakan coaching. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin mendiskusikan dulu nih rubrik penilaian yang akan digunakan hari ini. Karena proses coaching yang Bapak lakukan hari ini akan saya amati, makanya saya akan menyampaikan terlebih dahulu rubrik-rubrik penilaian untuk pengamatan nanti. Nah, jadi yang pertama, Bapak nanti selaku coach dan rekan coachi akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama yaitu apakah langkah-langkah coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Lalu yang kedua, jangan lupa juga untuk melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, lalu yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coach maupun coachee. Nah, lalu yang terakhir, saya juga akan mengamati apakah proses coaching yang Bapak lakukan nanti selama prosesnya Bapak akan mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana pertanyaan tersebut sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga pastinya saya juga akan mengamati apakah coachee nanti juga merespon pertanyaan Bapak sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Gitu. Nah, sebelum pelaksanaan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu buat Pak Imron. Boleh ya Pak ya? Boleh. Yang pertama, selama proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Pak Imron kembangkan dari kompetensi-kompetensi coaching yang ada? Ya, kalau saya paling tidak bisa mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi sebenarnya dari yang disampaikan Pak Imron, semua kompetensi ini dikembangkan ya. Harapannya yaitu tadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tapi kalau misalnya boleh nih dispesifikkan lebih spesifik, kompetensi mana yang saat ini paling Pak Imron inginkan untuk diobservasi selama proses coaching? Kalau dari ketiganya, saya ingin sekali pada kompetensi mendengarkan aktif. Karena menurut saya dari mendengarkan aktif itu kita bisa tahu apa itu masalah yang dihadapi oleh coachnya, kemudian bisa paling tidak menyelesaikan masalah yang coach hadapi. Ya, oke. Jadi kompetensi yang nanti spesifik ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan hadir penuh ya selama proses coaching. Ya, sehingga kita bisa mengetahui lebih dalam apa yang masalah yang dihadapi oleh coaching. Ya, baiklah. Lalu Pak, kan tadi ada dua. Yang pertama kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Indikator ketercapaian yang Bapak harapkan selama proses coaching itu nanti seperti apa? Paling tidak bisa mendengarkan dari masalah yang dihadapi coach itu, kemudian bisa menyelesaikan dan menemukan solusi yang nantinya solusi itu dari coach itu sendiri. Ya berarti akan disebut tercapai nantinya jika nanti coach itu berhasil menemukan solusinya sendiri ya. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh Pak Imron, gitu ya. Baik Pak Imron, saya rasa pertanyaan saya di awal cukup itu. Terima kasih ya atas jawabannya. Setelah ini Pak Imron bisa mulai proses coaching, tapi nanti setelah proses coachingnya selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi untuk mengetahui hasil pengamatan dan apa yang sudah Bapak lakukan selama proses coaching. Gitu nih Pak. Baik, terima kasih. Sekarang silakan mulai proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan.
Waalaikumsalam Pak Imron. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Gimana Pak Imron kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rizal. Nah, seperti kemarin yang kita janjikan bersama bahwa kita akan bertemu hari ini untuk melakukan saling sharing, saling menyampaikan cerita. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan hari ini, atau mungkin tujuan dari kita pertemuan hari ini apa? Gini Pak ya, kebetulan sekolah saya kan sekolah inti, istilahnya di satu wilayah itu sekolah gugus ya. Pusat kegiatan guru di gugus 7 Bunyai dan Jamnya. Mungkin dari segi sarkas, tenaga pendidik juga memang terbilang yang mungkin istilahnya paling besar, mungkin sarkasnya juga termasuk pendidiknya lebih banyak. Tetapi itu adalah gambaran dari visual saja. Tapi saya di sini selaku guru agama, ternyata di lingkungan sekolah kami itu juga tentunya ada hal-hal yang saya anggap seperti masalah gitu ya. Walaupun tidak vulgar, tapi menurut saya pribadi ini sesuatu yang harus bisa terselesaikan. Ya. Ini terkait dengan mungkin ya karakter dipekerti baik itu anak-anak dan juga guru. Sangat kompleks sekali Pak ya. Iya, kebetulan kan saya sebagai guru agama juga ini menjadi tanggung jawab saya pribadi personal ya. Walaupun itu tidak ada tuntutan dalam hal administrasi dan sebagainya, tapi ada tanggung jawab moral sebagai guru agama. Gitu. Jadi untuk ukuran keberhasilan dari pertemuan ini, dari apa yang Bapak sampaikan, harapan saya itu nanti mungkin ya jelas tadi seperti yang saya sampaikan, harapan akhirnya adalah seluruh guru murid nanti bisa memiliki perilaku seperti yang baik sesuai dengan kaidah yang ada atau sesuai dengan keagamaan agama Islam. Mungkin gitu Pak. mengenai kekuatan Pak, apa yang Bapak miliki, mungkin peluang, kemungkinan yang Bapak bisa lakukan di sini? Yang pertama, saya sebagai guru agama itu setiap kegiatan yang terkait dengan keagamaan itu jelas saya nanti yang handle, mungkin acara PHBI, Hari Besar Islam dan seterusnya. Ini saya sangat berperan dominan karena sebagai guru agama. Berarti dari skala 1 sampai 10 posisi Bapak kira-kira di mana untuk mencapai tujuan? Ini yang sekarang atau yang Ya saat ini Pak. saat ini ya mungkin masih 6,5 gitu ya. 6,5. Iya, 6,5. Karena apa ya? Karena saya itu gak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan semua pihak yang ada di sekolah. Dan mungkin hambatan dari Bapak, hambatan yang mungkin menghalangi tujuan Bapak tersebut apa Pak? Sehingga posisi Bapak ambil itu 6,5. Hambatan yang pertama adalah keterbatasan materi. Saya menyampaikan materi budi pekerti keagamaan di anak-anak. Nah ini kan terbatas, 1 minggu hanya 3 jam pelajaran setiap kelasnya. Nah, ini sangat minim sekali. Ini hambatan pertama. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini sangat berperan aktif untuk menanamkan karakter anak-anak. Seperti Pak Imron tahu bahwa di sekolah itu waktunya hanya mungkin beberapa jam saja, apalagi agamanya seminggu hanya 3 jam pelajaran. Nah ini yang membuat salah satu hambatan. Iya, harus bisa nanti istilahnya bisa menambah-nambah hal yang lain karena di kurikulum itu kan hanya 3. Nah mungkin solusi apa yang Bapak yang terpikir paling tidak? Solusi awal lah paling tidak. Solusi awal yang pertama saya harus pertama kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan guru. Nah ini perlu masalah ini yang masih saya anggap masalah pribadi bagi tanggung jawab pribadi saya harus bisa saya sampaikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, bapak ibu guru, semua tenaga pendidikan di sekolah, karena bagaimanapun saya tidak bisa merubah
satu sekolah hanya dengan satu orang saja atau saya saja. Jadi perlu kolaborasi dengan seluruh warga yang ada di sekolah, bahkan juga nanti harus melibatkan wali murid. Itu menurut saya juga sangat penting. Nah, dari solusi yang Bapak sampaikan, solusi awal, tentunya ada rencana aksi Pak ya. Ya. Sebenarnya ada rencana aksi. Nah, Bapak apakah sudah punya rencana aksi? Rencana aksi yang mungkin ini sudah rencana dan juga sambil jalan ya. Yang pertama saya mencoba menanamkan karakter disiplin dulu. Nah, ini sudah saya awali dan juga nanti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah, kepada guru bahwa disiplin ini perlu kita tanamkan pertama kali. Dan ini sudah saya coba yang pertama untuk mengawali sebagai tanggung jawab moral pribadi saya untuk datang sebelum bel berbunyi. Saya mencoba untuk menyambut anak-anak di pintu gerbang, untuk ya membiasakan anak untuk bisa 5S itu, salam, senyum, sapa, sopan santun itu mencoba. Dan setiap hari ini mencoba saya laksanakan walaupun ini sebenarnya dulu sudah ada di bentuk piket guru, tetapi faktanya ini mungkin ya karena kesibukan Bapak Ibu guru atau yang lainnya sehingga ini kurang efektif. Tapi saya akan mencoba untuk memulai dari diri saya untuk menggalakkan kedisiplinan. Ini salah satu rencana aksi saya. Yang kedua, saya tambahkan seperti yang tadi jenengan saya sampaikan bahwa 1 minggu anak-anak hanya mendapatkan hak 3 mata pelajaran agama, hanya 3 jam saja. Saya tambahkan, saya membuat semacam program. Ini namanya program istighosa. Kemudian setiap pagi ini kemarin saya sebut sebagai ini masih saya rencanakan ya, belum saya launching ya. Istilahnya ada program namanya sebelah. Oh iya, sebelah ini istilah yang mungkin kayak makanan ya, tetapi ini adalah sebuah kepanjangan ya. Saya buat singkatan. Jadi selalu berbudi pekerti baik. Sebelah. Nah, ini yang akan coba saya rencanakan, saya laksanakan nanti sebelum nanti saya komunikasikan dengan Bapak Guru dan kepala sekolah. Dari sekian banyak rencana aksi Bapak, mungkin ada salah satu yang diprioritaskan Pak? Yang prioritas mungkin saya lebih ke kegiatan istighosa sebelah tadi ya di Jumat pagi. Dari setiap Jumat dan Jumat saya doa bersama istighosa. Sebelum itu ada sirama rohani terkait penanaman akhlak. Nah, ini yang saya ambil porsi, sengaja saya tambah porsi untuk menanamkan budi pekerti anak. Nah, ini sudah saya komunikasikan dengan Bapak Ibu guru, wali kelas, kepala sekolah. Ternyata ini sudah ada dukungan. Alhamdulillah Pak ya. Ya, ada dukungan. Ya tinggal nanti hasilnya bagaimana. Ini nanti sambil berjalan. Untuk jangka waktunya Pak, ada nggak jangka waktu paling nggak berapa itu biar tahu keberhasilan sudah berhasil ini? Kalau dari tingkat keberhasilan ini ya, karena ini menyangkut karakter yang istilahnya tidak bisa disulap ya, tidak bisa instan. Jadi memang butuh waktu mungkin maksimal 1 semester. Nanti akan karena karakter ini nggak bisa dibentuk langsung jadi, nggak bisa. Prosesnya agak panjang. Jadi ibarat kita mengukir di atas batu itu memang sulit. Anak-anak juga seperti itu. Jadi harus kita ukir, kita tanamkan akhlak ini yang mana memang akhlak ini butuh selalu kebiasaan dulu, baru nanti bisa terbentuk. Jadi target saya mungkin setiap akhir semester nanti kita evaluasi sejauh mana rencana aksi ini bisa berjalan. Gitu, Pak. Nah, tentunya begitu panjang ini Pak ya, 1 semester itu sangat panjang. Iya. Pasti ada gangguan-gangguan lah istilahnya. Iya. Dalam perjalanan itu pasti ada gangguan. Iya. Bagaimana Bapak segera mengantisipasi gangguan? Yang pertama kita harus identifikasi dulu gangguan ini dari anak-anak atau dari mana. Karena terus terang lingkungan sekitar sekolah ini juga budaya-budaya yang mungkin kalau dari segi keagamaan ini kayaknya kurang mendukung kegiatannya dengan keagamaan. Ya seperti contoh
di daerah sekitar itu sekarang boomingnya apa itu namanya, gandengan Oh, gitu iya, ya. gandengan. Ya ini mau dibawa ke sekolah, artinya anak-anak kadang juga bawa apa ya? Jangan ke sekolah. Mungkin belum sampai ke bawah itu, tapi perilaku anak-anak ini ya seperti terbawa ke sekolahan. Nah ini sempat juga anak-anak bercerita juga ya ketika belajar dengan temannya itu saya juga dengar terkait tema-tema yang dibicarakan termasuk ini. Dan menurut saya kayaknya masih budaya ini mungkin ada yang kalau dari sisi agama kayaknya harus lebih diarahkan ke kegiatan lain yang mungkin mendukung karakter anak-anak. Nah, walaupun toh itu mungkin dari segi budaya sangat positif juga, tapi saya harus bisa memprioritaskan antara manfaat dan mudaratnya, kebaikan dan keburukannya dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan anak-anak. Mungkin itu yang menjadi hambatan. Baik Pak, berarti dari apa yang Bapak sampaikan ini tentunya Bapak punya komitmen Pak Ya. untuk rencana aksi Bapak. Ya. Seperti apa komitmen Bapak untuk rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya adalah saya harus memang terus apa ya, istilahnya dari sikapnya itu istiqomah. Jadi terus menerus pantang menyerah, jangan sampai nanti hanya karena gangguan kemudian saya menyerah. Karena ini adalah tanggung jawab besar bagi saya pribadi selaku guru agama. Jadi saya memang harus terus untuk tidak menyerah ketika ada sesuatu masalah. Nah, karena ini untuk masa depan anak-anak sangat penting. Nah, ini yang harus saya pegang teguh untuk berkomitmen terkait bagaimana untuk menjadikan anak-anak bisa menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang baik, karakter yang baik. Dan siapa yang kira-kira bisa membantu menjaga komitmen Bapak ini? Menurut Bapak? Yang pertama adalah saya minta dukungan kepala sekolah. Nah ini karena di setiap lembaga pasti ada yang istilahnya punya peranan yang sangat mendasar ya, yang sangat penting. Kepemimpinan kepala sekolah ini sangat diperlukan bagi saya untuk bisa mendukung rencana-rencana aksi saya. Ada rencana tindak lanjutnya Pak setelah rencana aksi? Rencana tindak lanjut nanti tentunya biasanya evaluasi setelah rapotan. Jadi setelah rapotan saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru sekaligus Bapak Ibu wali murid. Ini tadi bisa sampaikan perkembangan anak didiknya di sekolah ini bagaimana. Nah ini bisa saya jadikan refleksi evaluasi. Ya, tadi setelah tindak lanjut dari rencana aksi, kemudian saya ingin tahu tindak lanjut dari sesi coaching ini. Jadi setelah sesi coaching ini kira-kira apa? Saya harus memang berkomitmen pada pribadi saya. Bagaimanapun hambatan nanti yang ada, karena ini adalah menurut saya adalah cita-cita mulia. Nah, cita-cita mulia dan saya tidak boleh menyerah walaupun memang di lapangan ada hambatan-hambatan, harus tetap berkomitmen untuk menuju tujuan utama saya. Baik Pak Ihsan, setelah kita melakukan saling sharing bicara dan pertanyaan tadi, apa yang bisa Bapak rasakan dari hasil coaching hari ini? Ya, dengan sharing seperti ini mungkin saya bisa kembali menemukan jati diri, artinya menemukan istilahnya penguatan termasuk solusi yang nanti harus saya laksanakan ketika rencana aksi tersebut saya jalankan. Alhamdulillah akhirnya Pak sudah menemukan solusi. Iya, karena memang kadang kita satu frekuensi sama guru kadang karena butuh istilahnya butuh sinyal gitu ya, sinyal yang saling mendukung. Nah ini yang sangat saya harapkan pertemuan seperti ini Pak. Baik Pak, selamat dengan rencana Bapak nanti, selamat melaksanakan rencana ya Pak. Iya, terima kasih bertemu dengan Pak Imron ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan yang lebih baik lagi. Oke Pak Imron, Ya. ini tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Ihsan ya? Ya sudah Ya, oke. sudah selesai. Bagaimana tadi, lancar? Alhamdulillah lancar, juga Pak Ihsannya semangat untuk melakukan programnya,
kemudian rencana aksinya juga sudah terfokus sehingga beliau mampu berkomitmen untuk melakukan rencana aksi tersebut. Wah, alhamdulillah ya kalau itu, alhamdulillah proses coachingnya juga berjalan lancar. Pak Ihsan selaku coach juga menemukan solusi dari apa yang disampaikan. Nah, setelah pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan tadi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang sudah Pak Imron dapatkan selama proses coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi Pak Imron sampaikan saat kita praobservasi? Ya, alhamdulillah kita sudah sampai tercapai, alur tirtanya sudah tercapai, kemudian untuk kompetensi kehadiran kita sudah penuh, alhamdulillah di situ sudah penuh. Kemudian untuk mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan Coach tadi Pak Ihsan sudah tersampaikan. Alhamdulillah juga kita sudah sampai ketemu pada solusi yang diharapkan sesuai yang diinginkan Pak Ihsan. Oke, berarti Bapak merasa sudah tercapai ya Sudah apa tercapai, yang kompetensi tidak, yang ingin dikembangkan iya, tadi. minimal dari apa yang disampaikan di awal sudah tercapai Pak Ihsan. Oke, ya benar sih berdasarkan apa yang sudah Pak Imron sampaikan. Menurut hasil pengamatan saya tadi juga sama, gitu ya. Pak Imron sudah melakukan langkah coaching dengan alur tirta. Jadi semua tahapan di tirta itu sudah terlihat berdasarkan pengamatan saya. Tujuannya itu sudah ditanyakan, sudah melakukan identifikasi juga terhadap coaching, gitu ya. Dengan menanyakan kekuatan, tanya posisinya coaching itu sudah sampai mana, kayak gitu. Lalu tahapan yang ketiga, rencana aksi juga sudah ditanyakan, sehingga coaching ditanya strategi apa yang akan diambil coaching untuk menyelesaikan masalahnya, juga menanyakan komitmen dari coaching terkait dari strategi yang dipilih itu tadi. Ya. Jadi sudah memunculkan itu semua. Lalu tadi prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri juga alhamdulillah sudah terlihat gitu ya selama proses coaching yang saya amati, di mana kemitraannya juga dapat. Pak Imron mampu membuat kondisi coaching itu nyaman untuk bercerita selama proses coaching gitu. Lalu juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga menumbuhkan proses berpikir dari coaching juga. Jadi prinsip-prinsip dari coaching itu juga berjalan gitu ya Pak Imron ya. Tadi juga disampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan ada dua ya Pak Imron. Ya, tadi apa aja? Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Oke, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Dan selama proses coaching juga terpenuhi bahwa Pak Imron bisa hadir secara penuh, menanggapi apa yang disampaikan coaching, menjawab, mengajukan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang tadinya disampaikan oleh coaching. Jadi mampu membuat pertanyaan yang berbobot untuk disampaikan kepada coaching. Itu Pak Imron. Lalu Pak Imron, kedepannya nanti ini kan udah berhasil nih melakukan proses coaching menggunakan alur tirta, mengembangkan kompetensi yang diinginkan. Lalu kedepannya setelah sesi coaching hari ini, apa kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk melakukan proses coaching yang selanjutnya dan selanjutnya? Nah, untuk selanjutnya saya penasaran dengan membuat pertanyaan berbobot, terutama berbobot untuk coach saya nanti. Seperti itu yang saya kembangkan. Oke, ya karena tadi kan sudah bisa mengembangkan dua kompetensi yang lain ya Pak ya. Paling tidak lengkap lah nanti 3 kompetensi itu, dari kompetensi kehadiran, mendengarkan aktif, dan kemudian pertanyaan berbobot, sehingga lengkap saya rasa. Iya, oke. Harapannya. Luar biasa ya Pak Imron. Jadi harapannya memang sebagai coach kita bisa memenuhi ketiga kompetensi tersebut ya. Jadi kedepannya Pak Imron ingin kompetensi yang terakhir tadi, mengajukan pertanyaan berbobot, itu juga bisa dikembangkan dengan baik selama proses coaching gitu ya Pak Imron. Ya baik, baik Pak Imron, semoga kedepannya proses coaching yang nantinya selanjutnya dilakukan oleh Pak Imron akan bisa berjalan lebih baik lagi. Entah itu proses coaching terhadap teman-teman sebagai rekan sejawat atau terhadap murid-murid kita di sekolah gitu ya Pak Imron ya. Semoga itu bisa lebih lancar dan kompetensi kita juga semakin oke dalam meng-coaching gitu ya Pak Imron. Nah, untuk kali ini mungkin
saya akhiri dulu perbincangan kita. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya Pak Ya, Indra. terima kasih juga telah dibantu. Ya, sama